Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami melalui video ini dengan tema perencanaan dan pengendalian manajemen. Selanjutnya saya akan memberi kesempatan kepada pemateri pertama. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Prima Vitanahor. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang permodelan bisnis. Permodelan bisnis adalah penggambaran besar yang terdiri atas perumusan, pelaksanaan, dan penilaian sebuah rencana bisnis jangka panjang. Hal ini meliputi 4 dimensi kritis. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang berhubungan dengan kemajuan perusahaan ke depannya. Yang kedua, merumuskan teknik yang tepat untuk memperkirakan penilaian dan pengembangan kemampuan perusahaan untuk memakai atau memanfaatkan semua perkembangan ini. Yang ketiga, mengembangkan sistem informasi untuk mendukung pilihan-pilihan strategis. Dan yang keempat, menerjemahkan pilihan yang ada ke dalam serangkaian tindakan yang jelas. Materi yang kedua adalah materi perencanaan. Materi perencanaan berguna bagi sebuah perusahaan untuk meninjau lingkungan internal dan eksternalnya untuk mengidentifikasi ancaman dan kesempatan. Sistem bisa diterapkan untuk memperoleh informasi kondisi pesaing dan pasar. Kondisi pesaing dan pasar dianalisis karena dampaknya yang kuat bagi status persaingan perusahaan dan profitabilitasnya. Materi seperti ini adalah WOTS up. What's up? Analisis what's up adalah sebuah perubahan versi dari analisis SWOT di mana akan selalu diperbaiki sebagai sebuah alat perencanaan strategis. Hal ini berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan perusahaan yang hubungannya dengan lingkungan operasi perusahaan. Materi yang berikutnya adalah penganggaran modal. Keputusan untuk berinvestasi di luar negeri adalah sebuah elemen kritis dalam strategi global bagi perusahaan multinasional. Penanaman modal luar negeri secara tidak langsung biasanya melibatkan jumlah modal yang besar dan prospek yang belum pasti. Analisis penganggaran modal membantu meyakinkan bahwa rencana strategis secara keuangan bisa diterima dan menguntungkan. Penanaman modal luar negeri secara tidak langsung biasanya melibatkan jumlah modal yang besar dan prospek yang belum pasti. Penyesuaian model perencanaan multinasional dari tradisional telah dibentuk ke dalam 3 area pengukuran. Yang pertama, menentukan akibat relevan dari sebuah investasi multinasional. Yang kedua, mengukur arus kas yang diperoleh. Dan yang ketiga, menghitung biaya modal multinasional. Materi yang berikutnya adalah perspektif imbalan keuangan. Seorang manajer harus menentukan imbalan yang relevan untuk menilai sebuah peluang investasi luar negeri. Namun, imbalan yang relevan adalah sebuah masalah perspektif, baik perspektif luar negeri maupun perspektif perusahaan induk. Hasil dari kedua perspektif tersebut bisa berbeda secara signifikan yang berhubungan dengan yang pertama, pembatasan pemerintah dalam repatriasi pendapatan dan modal. Yang kedua, biaya izin, royalti, dan pembayaran lainnya yang memberikan pendapatan bagi induk bukan biaya tambahan. Yang ketiga, nilai inflasi nasional yang berbeda. Yang keempat, perubahan nilai mata uang luar negeri. Dan yang kelima, perpajakan yang berbeda. Sekian materi dari saya. Materi berikutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, yang berikut pengukuran hasil terduga. Sangatlah sulit untuk mengukur arus kas terduga dari sebuah investasi luar negeri. Contohnya seperti Samsung Electronics US yang dianggap membeli 100% kepemilikan fasilitas produksi di Rusia. Perusahaan induk Amerika Serikat akan membiayai separuh investasi secara tunai dan peralatan. Neraca akan dihitung oleh bank lokal yang memberikan pinjaman pada bursa saham. Fasilitas Rusia akan mengimpor setengah material mentah dan komponennya dari perusahaan induk Amerika Serikat dan mengekspor separuh hasilnya ke Hungaria.
Untuk mengembalikan dana perusahaan induk, fasilitas Rusia akan membayar perizinan perusahaan induk Amerika, royalti untuk menggunakan hak paten perusahaan induk, dan biaya servis teknik untuk membayar manajemen. Pendapatan dari fasilitas Rusia akan dikirimkan ke perusahaan induk sebagai dividen. Metode untuk memperkirakan arus kas yang diproyeksi berhubungan dengan fasilitas dari Rusia sama dengan semua yang mereka gunakan untuk perusahaan domestik. Penerimaan terduga adalah berdasarkan proyeksi penjualan dan pengalaman terantisipasi. Biaya usaha dan pajak lokal serupa dengan ramalan. Kompleksitas tambahan harus diperhitungkan. Mereka meliputi yang pertama arus kas proyek versus arus kas perusahaan induk, yang kedua arus kas perusahaan induk mengikat keuangan, yang ketiga tunjangan keuangan, yang keempat risiko politis. Proses ini juga harus memperhitungkan imbas dari perubahan harga dan pelemahan nilai mata uang pada penghasilan mata uang luar negeri yang diharapkan. Jika arus kas mata uang lokal pasti, hal ini akan sangat sederhana untuk mengukur pengaruh perubahan nilai. Di sini penurunan nilai dalam Russian ruble yang berhubungan dengan dolar Amerika Serikat yang mengurangi ekuivalen pendapatan bunga. Perubahan nilai tukar mempengaruhi arus kas bersih, maka perhitungan pengaruh pengukuran nilai tukar menjadi sangat penting untuk setiap kegiatan. Ketika sebuah pandangan perusahaan induk dipakai, arus kas pada perusahaan induk jarang mencerminkan semua yang berfiliasi di luar negeri. Arus kas yang relevan adalah semua yang berakibat langsung kepada perusahaan induk. Yang berikut tentang biaya modal multinasional. Jika investasi luar negeri dievaluasi dengan model pemotongan arus kas ini, maka sebuah pemotongan harga yang tepat harus dikembangkan. Teori penganggaran modal biasanya menggunakan biaya modal menghasilkan paling tidak mengembalikan biaya modal perusahaan. Batasan nilai ini berhubungan dengan proporsi utang dan ekuitas struktur keuangan perusahaan seperti halnya berikut ini. KA sama dengan KE dikalikan dengan E per S, kemudian dijumlahkan dengan KI dikalikan dengan I kurang T, lalu dikalikan dengan D per S, di mana KA di sini merupakan beban rata-rata setelah pajak, biaya modal, kemudian KE merupakan biaya ekuitas, KI merupakan biaya utang sebelum pajak, E merupakan nilai ekuitas perusahaan, D merupakan nilai utang perusahaan, lalu S di sini merupakan nilai struktur modal perusahaan atau merupakan penjumlahan dari E plus D. Kemudian ada T, nilai pajak marginal. Tidaklah mudah untuk mengukur biaya modal sebuah perusahaan multinasional. Biaya modal ekuitasnya mungkin bisa dihitung dengan beberapa cara. Satu cara yang paling populer adalah menggambarkan hasil dividen yang diharapkan dengan nilai pertumbuhan dividen yang diharapkan. Yang berikutnya ada sistem informasi manajemen. Pengaturan sistem informasi dari sebuah perusahaan dunia sangatlah penting dalam mendukung strategi perusahaan, termasuk proses perencanaan yang dijelaskan di atas. Tugas ini sangat sulit sebagai sebuah kerangka kerja multinasional yang lebih kompleks daripada sebuah kerangka kerja satuan negara. Di sini yang pertama ada permasalahan sistem. Jarak adalah sebuah kesulitan yang sangat jelas terkait dengan masalah geografis. Komunikasi informasi formal secara umum mengganti hubungan personal antara manajer lokal dan markas manajemen. Perkembangan teknologi informasi harus mengurangi kerumitan ini, tapi tidak menghapuskan secara penuh. Rendahnya penyebaran dengan pemusatan yang tinggi telah digunakan oleh organisasi yang lebih kecil dengan operasi bisnis internasional yang terbatas. IS domestik harus mendominasi. Keseragaman standar data dan aplikasi mendominasi sistem IT dunia. Penyebaran yang tinggi dengan pemusatan yang rendah adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan multinasional dengan operasi yang berbeda secara geografis.
Cabang lokal diawasi secara signifikan melalui Departemen Strategi IT mereka dan sistem yang berhubungan. Mungkin tantangan yang paling besar dalam menghadapi sistem spesialis adalah merancang sistem informasi perusahaan yang mengizinkan manajer keuangan meresponnya secara tepat terhadap fenomena kompetisi global. Perubahan kondisi memberikan deregulasi pasar dan pengurangan masalah tarif. Lalu perusahaan dapat mengakses pasar luar negeri baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui usaha bersama, aliansi strategis, dan penyusunan kooperatif lainnya. Akses terbuka ini menjadikan intensitas kooperatif di mana perusahaan menggunakan strategi dengan yang pertama melindungi penguasaan pasar setempat, yang kedua menebus pasar pesaing setempat untuk menyangkal penguasaan pasar dan pendapatan mereka, lalu yang ketiga menghasilkan penguasaan pasar yang signifikan di pasar kunci negara ketiga. Yang berikut ada permasalahan informasi. Akuntan manajemen mempersiapkan berbagai macam informasi untuk manajemen perusahaan, berkisar dari pengumpulan data untuk laporan likuiditas dengan perkiraan operasional dari berbagai tipe untuk membiayai pengeluaran. Bagi setiap rangkaian data yang disebarkan, manajemen perusahaan harus menentukan waktu yang relevan dengan laporan, tingkat akurasi yang diminta, frekuensi laporan dan biaya, dan juga keuntungan dari persiapan dan pengiriman yang tepat waktu. Manajer yang berbeda lingkungan memiliki cara menganalisis dan memecahkan masalah yang berbeda. Landasan keputusan yang berbeda dan bersaing dalam usaha yang berbeda. Kebutuhan informasi langsung adalah sebuah konsekuensi langsung. Oleh karena itu, kita memiliki permasalahan mendasar bagi perusahaan multinasional. Manajer lokal mungkin membutuhkan informasi keputusan yang berbeda daripada markas manajemen. Masalah pokok informasi lainnya adalah pertanyaan penerjemahan. Dalam menjalankan evaluasi, para manajer di Amerika Serikat umumnya lebih menggunakan laporan dalam dolar Amerika Serikat. Oleh karena itu, laporan dari usaha multinasional Amerika Serikat biasanya diterjemahkan ke dalam ekuivalen dolar mereka supaya markas Amerika Serikat dapat mengevaluasi investasi dolarnya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kelompok. Materi berikutnya yaitu tentang manajemen informasi dan hiperinflasi. Nah, dalam lingkungan dengan inflasi tinggi, laporan keuangan disiapkan dalam penyesuaiannya dengan Free Alongside Sheet nomor 52 yang cenderung membalikkan kenyataan dengan yang pertama menentukan atau mengecilkan pendapatan dan pembiayaan. Kemudian yang kedua, penerjemahan laporan untung dan rugi yang sulit untuk diinterpretasikan. Kemudian yang ketiga, membelokkan performa perbandingan dari waktu ke waktu. Konvensi pelaporan akuntansi untuk transaksi nilai mata uang biasanya mencatat pendapatan dan pembelanjaan dalam kurs yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Nah, biasanya menggunakan nilai rata-rata. Kemudian materi berikutnya tentang pengendalian keuangan. Sebuah pernyataan tentang strategi dan sistem informasi yang telah diputuskan, pergantian perhatian pada area yang sama pentingnya dalam pengendalian keuangan dan evaluasi kerja. Pertimbangan ini sangat penting karena mereka membuat para manajer untuk yang pertama itu melaksanakan strategi keuangan global, yang kedua mengevaluasi tingkatan di mana strategi yang dipilih berperan dalam meraih target perusahaan. Kemudian yang ketiga, memotivasi manajemen dan pegawai untuk meraih target finansial perusahaan seefektif dan seefisien mungkin. Sistem pengendalian keuangan hasilnya adalah sistem komunikasi dan pengukuran kuantitatif yang memfasilitasi pengendalian dengan cara yang pertama itu mengkomunikasikan target keuangan yang tepat dalam organisasi, kemudian menjelaskan kriteria dan standar untuk mengevaluasi kinerja, kemudian yang ketiga mengevaluasi kinerja, dan yang keempat memberitahukan deviasi antara kinerja aktual dan terencana bagi yang bertanggung jawab. Baik, materi berikutnya tentang evaluasi performa usaha luar negeri. Penilaian performa adalah inti untuk sebuah sistem pengendalian yang efektif.
Sistem evaluasi performa tepat guna mengizinkan Dewan Manajemen untuk yang pertama, memastikan perilaku manajerial konsisten dengan strategi prioritas. Kemudian yang kedua, menilai probabilitas dari usaha yang ada. Dan yang ketiga, wilayah yang tidak bekerja sesuai rencana. Yang keempat, mengalokasikan sumber-sumber bagi perusahaan secara produktif. Dan yang kelima, mengevaluasi performa manajerial. Penilaian performa usaha luar negeri harus berurusan dengan kerumitan tersebut seperti nilai tukar yang melambung, inflasi luar negeri, biaya transfer, budaya negara yang berbeda, dan pengaruh lain dari lingkungan setempat. Jika semua faktor ini diabaikan, risikonya pada perusahaan induk akan mendapatkan pengukuran hasil usaha yang tidak tepat. Performa standar yang tidak tepat mungkin memotivasi manajer di luar negeri untuk mengambil tindakan yang tidak sejalan dengan target-target perusahaan. Nah, akibat langsungnya adalah berkurangnya efisiensi perusahaan dan kemungkinan berkurangnya persaingan. Baik, sekian materi yang kami jelaskan dalam video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.